Ya, saudara-saudara, pada pemahaman Alkitab malam hari ini kita akan bersama-sama mengumulkan tema keluarga yang bertumbuh. Sekali lagi, salam kenal bagi saudara-saudara yang belum pernah mengenal. Saya Pendeta Yohanes dari GKI Emmaus. Dan kita akan memulai pemahaman Alkitab ini dengan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bila Engkau terus memelihara iman dan pengharapan kami di tengah segala keadaan saat ini. Bahkan, Kau berikan kami kerinduan untuk terus menggumuli firman Tuhan sebagai penuntun langkah hidup kami. Pada malam hari ini pun Tuhan, kami rindu untuk menggumulkan firman-Mu. Kuasai kami dan bimbinglah kami agar kami sungguh mampu memahami firman yang akan kami baca dan pahami bersama dengan lebih mendalam. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan setiap pemahaman kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan pemahaman Alkitab kami malam ini. Amin. Ya, saudara-saudara, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi, tema kita adalah keluarga yang bertumbuh, dan ayat yang menjadi landasan pemahaman Alkitab malam hari ini dari 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Mungkin saudara-saudara bisa menyiapkan terlebih dahulu, baik Alkitab maupun aplikasi Alkitabnya. 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jemaat Allah, Dasar dan Penopang Kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara-saudara, itulah bacaan kita pada malam hari ini. Nah, bicara mengenai 1 Timotius, ini adalah satu surat pastoral yang khas dari penulis, begitu ya. Nah, untuk siapa surat pastoral ini ditujukan? Bukan kepada Timotius, tapi juga kepada jemaat di Efesus. Jadi jemaat ini juga jemaat yang cukup spesial buat Paulus, karena Paulus juga pernah tinggal bersama dengan jemaat di Efesus sekitar 2 tahun lamanya. Itu kita bisa temukan keterangannya dalam Kisah Para Rasul. Nah, di situ Rasul Paulus mengalami keberhasilan. Namun juga ada kegagalan yang ia alami. Ia sempat mengalami permusuhan di Efesus. Nah, Paulus mengutus seorang muda, begitu ya, Timotius, ke tengah-tengah mereka untuk menjaga iman jemaat dari pengajar-pengajar lain yang menyebarkan ajaran sesat saat itu. Nah, fokus dari surat ini adalah menekankan bahwa ajaran yang benar itu mestinya membuat setiap pendengarnya, setiap orang yang mengerti itu mengintegrasikan hidup moral dan religiusnya dengan baik. Jadi dipaparkannya surat pastoral ini dengan segala aturan-aturan kehidupan bagi jemaat Efesus khususnya saat itu, dan bagi kita pembaca saat ini, itu bertujuan demi terwujudnya kehidupan iman yang berintegritas antara iman dan
kehidupan. Antara apa yang dipahami, apa yang diyakini, dengan apa yang dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Dan surat ini menggemakan tuntutan atau tuntunan Injil bahwa dari buahnya kamu mengenal mereka. Itu yang disaksikan Injil Matius pasal 7 ayat 16. Jadi ajaran sesat mengajak mereka untuk hanya menekankan pada keabsahan hukum-hukum agama, namun kurang memperhatikan tujuan atau makna dari setiap aturan ataupun hukum yang ada. Sementara surat pastoral yang diajukan, yang ditujukan kepada jemaat dalam 1 Timotius ini adalah sebuah tuntunan yang mengajak atau mengajar umat agar memiliki kehidupan iman yang berintegritas. Apa yang diyakini, apa yang diimani, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu sama. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi heran bila kita menemukan ada begitu banyak nasihat mengenai moral yang bisa dikatakan sangat mendasar. Aturan-aturan kehidupan yang sangat mendasar. Atau ada istilah lain ya, ini adalah nasihat-nasihat moral yang tradisional begitu. Ya, karena itulah kebutuhan jemaat saat itu. Di tengah ada banyak pengajar-pengajar lain yang menyampaikan ajaran-ajaran sesat. Termasuk bacaan kita saat ini gitu ya, 1 Timotius 3 itu juga soal tata jemaat yang praktikal sekali gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya lagi-lagi adalah soal mendampingi jemaat-jemaat yang ada yang sedang berkembang dari semula jemaat dengan atau kumpulan orang-orang persekutuan yang sangat kecil begitu, yang terus berkembang menjadi lebih besar dan lebih besar lagi, dan mereka menghadapi budaya dan situasi-situasi yang berkembang, yang juga terus ada kebaruan yang hadir menyekitari mereka. Nah, pendampingan ini membuat jemaat dapat menjadi sebuah keluarga Allah dari Allah yang hidup. Panduan-panduan dan pendampingan-pendampingan yang disampaikan dalam surat pastoral ini bertujuan supaya jemaat-jemaat itu dapat menjadi sebuah persekutuan yang saling menopang, istilahnya menjadi tiang penopang, bahkan juga dasar kebenaran. Nah, kalau itu terjadi, itutah tandanya keluarga Allah itu bertumbuh dalam kebenaran. Nah, kebenarannya apa? Kalau kita tanya kebenarannya apa, saudara-saudara, kita bisa menemukan dari bacaan kita hari ini itu di ayat 16. Kebenarannya adalah sebuah mahdah atau pengakuan begitu ya. Mengenai siapa? Tentu Kristus sendiri. Dia, dikatakan di ayat 16 ya, Kristus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kebenarannya adalah kehadiran Kristus, misteri Paskah dan kegembiraan Paskah. Itulah kebenaran yang dimaksud. Jadi, jemaat saat itu diajak untuk bertumbuh menjadi keluarga Allah yang hidup dalam kebenaran itu, kebenaran iman, kepercayaan kepada Kristus. Kristus yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yang berkarya dan diberitakan di antara bangsa-bangsa yang bahkan juga tidak mengenal Allah. Jadi jemaat Efesus atau gereja Efesus diharapkan menjadi dasar dari berita Injil Kristus. Gereja diharapkan hadir menjadi komunitas persekutuan yang saling meneguhkan, memelihara kebenaran yang dinyatakan oleh Kristus,
yang dihidupi oleh Kristus dan juga dipersaksikan dan dihidupi oleh para rasul yang menerima, yang caranya adalah kemudian bukan hanya terus tahu tentang apa yang diajarkan oleh Kristus, tahu siapa Kristus, tahu apa yang dilakukannya, tapi juga mau menerimanya serta menaatinya. Kalau bahasanya pemazmur itu mau menyimpan dalam hati. Dan kalau dalam bahasa Rasul Paulus di surat yang lain, di Filipi 2 dikatakan, ya mestinya kita memberitakan kebenaran itu sebagai sebuah firman kehidupan. Firman yang hidup, firman yang bisa dikenali dari buah atau sikap hidup keseharian kita. Pertanyaannya adalah bagaimana jemaat, persekutuan, gereja itu menjadi keluarga yang tumbuh dalam kebenaran. Nah, saudara, saya mau mengajak kita untuk mengawali menjawab pertanyaan bagaimana ini dengan kesadaran bahwa jemaat itu kan komunitas. Jemaat itu kan kumpulan orang, kumpulan keluarga-keluarga. Nah, kalau kita berbicara bagaimana komunitas, jemaat, gereja itu mau tumbuh, tentu kita mesti sadar bahwa pertumbuhan sebuah persekutuan, pertumbuhan sebuah komunitas itu tidak bisa dadakan. Tidak pernah terjadi dadakan. Mungkin saudara-saudara ada yang mengalami pertumbuhan jemaat GKI Ngagel yang semula mungkin dari komunitas-komunitas yang terbatas, lalu terus berkembang, menembus batas seperti hari ini bisa hadir melalui jejaring media sosial. Kita tahu bahwa ini semua terjadi dalam sebuah rangkaian proses yang panjang. Ya, tidak bisa dadakan. Karena pertumbuhan bagaimanapun juga itu adalah sebuah proses yang organik. Nah, bagaimana komunitas yang organik ini bisa terus bertumbuh? Maka penting bagi setiap komunitas untuk memeriksa bagian tubuhnya, bagian dari dirinya itu. Mana sih yang adalah suatu organisme yang natural? Apa sih yang membentuk kita? Tadi saya katakan orang-orang percaya yang berkumpul. Nah, orang-orang percaya yang berkumpul ini juga biasanya adalah kumpulan dari keluarga-keluarga orang percaya yang berkumpul. Kan begitu. Nah, maka gereja, setiap komunitas perlu melihat kepada ini, organisme yang ada di dalamnya. Orang-orang dan khususnya pada malam hari ini, mari beri perhatian kepada keluarga yang ada. Keluarga yang ada di tengah persekutuan kita sebagai gereja. Sebab keluarga inilah organ yang natural ada di dalam gereja. Yang ya secara alamiah terbentuk. Begitu ya. Nah, keluarga inilah yang bisa kemudian menolong gereja untuk terus bisa bertumbuh. Keluarga yang seperti apa? Nah, keluarga yang perlu memiliki atau menjadi sebuah tempat bagi anggota keluarganya itu memelihara dan menumbuhkan iman. Jadi komunitas itu mau bertumbuh caranya perlu memperhatikan komunitas organik yang ada di dalamnya, yakni keluarga. Nah, keluarga ini bisa bertumbuh juga perlu ada yang diperhatikan, yaitu keluarga ini akan bertumbuh ketika keluarga ini memelihara dan menumbuhkan iman dalam peribadahan-peribadahan maupun juga dalam kehidupan nyata keseharian. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan bergereja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat lainnya. Nah, kalau keluarga ini sungguh memelihara dan menumbuhkan imannya di dalam keluarganya sendiri, ayah, ibu, anak, om, tante,
opa dan cucu, gitu ya. Kalau keluarga ini kemudian memelihara sebuah pengalaman saling berbagi iman, maka keluarga ini akan bisa menjadi tiang penopang bagi satu dengan yang lain. Perlu dibentuk pengalaman-pengalaman saling berbagi iman. Sharing faith experiences itu mesti dimiliki oleh semua anggota keluarga. Bukan hanya suami kepada istri, bukan hanya istri kepada suami, tapi juga orang tua kepada anak, dan sebaliknya anak kepada orang tua, oma, opa terhadap cucu-cucunya, dan sebaliknya. Pengalaman-pengalaman sharing iman itu mestinya juga diperjuangkan untuk terjadi di tengah keluarga. Saat sharing faith itu berjalan, maka keluarga itu sungguh-sungguh menjadi tiang penopang. Seringkali keluarga-keluarga merasa, kita semua merasa bahwa bicara mengenai menopang iman anggota keluarga itu bicara mengenai kita pergi ke gereja. Bicara mengenai tim ministerial yang akan menguatkan kita. Namun sejatinya, pertumbuhan iman itu juga sangat mungkin dan sangat perlu dimulai dari tengah keluarga. Proses pembelajaran penggalian iman, pendalaman iman, pemahaman, pengenalan akan Tuhan, itu dimulai juga dari tengah keluarga. Gimana caranya kita sebagai keluarga itu bisa saling menopang? Ya, kalau satu dengan yang lain juga memelihara kedekatan, memelihara relasi, memelihara kehangatan, keintiman, yang dijalin dengan jalan informal tentunya. Tidak selalu pembicaraan-pembicaraan yang dibangun harus selalu yang formal-formal. Misalnya orang tua selalu bertanya gimana sekolahnya, bisa tidak ngerjainnya, sudah bisa atau belum. Tanya sama gurunya loh. Tidak selalu, itu penting. Tapi bisa juga dalam percakapan-percakapan informal yang bercerita tentang keseruan-keseruan yang dialami hari ini oleh papa misalnya. Atau keseruan-keseruan yang dialami oleh anak. Kamu ngalami pengalaman seru apa hari ini? Ada cerita seru apa tadi ketika bersekolah online? Dengan pembicaraan-pembicaraan atau perbincangan informal biasanya akan lebih menimbulkan keterbukaan. Akhirnya kalau lebih terbuka satu dengan yang lain, maka satu yang dengan yang lain akan menemukan fear zone masing-masing juga. Apa sih yang dicemaskan hari ini? Apa sih yang ditakutkan hari ini? Apa sih yang paling membebani pikiran hari ini? Nggak bisa kita tebak-tebakan. Oh, saya menduga ia sedang kepikiran berat karena hari ini target penjualannya tidak tercapai. Ya karena itu dia pulang atau selesai rapat online itu wajahnya masam luar biasa. Belum tentu. Kalau kita mau mencoba mendengar, maka kita akan tahu rasa apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Cerita mana yang sedang paling dipikirkan dan direnungkan. Nah, saat keluarga menjadi tempat mengaduh yang menyenangkan, itu keluarga pasti bisa menjadi sebuah komunitas yang menopang. Tidak mudah saya akui, saudara-saudara, untuk hadir seperti itu. Sebab masing-masing anggota keluarga itu butuh yang namanya empati. Masing-masing.
Anak, cucu, orang tua, opa oma, semuanya, suami, istri, semuanya itu butuh empati. Empatinya dalam hal seperti apa? Empatinya adalah, maksud saya di sini tentang kerelaan untuk mengubah cara pandang dan sikap terhadap anggota keluarganya atau komunitasnya. Seperti saya contohkan tadi, muka masam belum tentu karena target yang meleset di pekerjaan, belum tentu karena nilai ulangannya jelek. Nah, kalau kita punya empati, kita akan bersedia mengalihkan atau mengubah cara pandang dan sikap kita terhadap anggota keluarga kita. Dari kecenderungan untuk menyalahkan atau menghindari atau memberi cap, geser menjadi mendengarkan lebih dalam perasaan dan sudut pandang dari anggota keluarga kita yang lain itu. Akhirnya kita bisa memahami kesulitannya itu apa sih? Ketakutannya itu apa sih? Kecemasannya itu apa sih? Nah, kalau tahu virsonnya, tahu kesulitannya apa, ketakutannya di mana, kecemasannya itu tentang apa, maka keluarga masih bisa menopang, menolong, mengatasi kecemasannya, atau ketakutannya, atau kesulitan yang sedang dihadapinya. Butuh empati, kerelaan untuk mengubah cara pandang dan sikap terhadap anggota keluarganya. Nah, bila ini bisa terwujud di tengah keluarga, kita sebenarnya juga terus mewujudkan apa yang juga ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17. Bukan 1 Timotius, tapi 2 Timotius 3 ayat 15-17. Di sana dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Memang di 2 Timotius 3 ini disampaikan bahwa firman Tuhan, itu ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah sesuatu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik. Namun saudara-saudara, dengan empati, dengan belas kasih, dengan kasih yang mendalam sebagaimana kasih Kristus itu, kita akan sadar bahwa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik, itu tidak harus dengan jalan menyalahkan atau menghindari, malas ketemu, atau dengan memberi cap. Ada jalan lain yang bisa ditempuh. Misalnya adalah dengan melakukan yang benar. Seperti himbauan dari 1 Timotius 3 itu. Surat yang mengajak kita untuk memiliki kehidupan yang berintegritas. Jadi ada jalan lain yang bisa kita tempuh untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik berdasarkan firman Tuhan, yakni dengan menjalankan sikap hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Dicontohkan, jadilah teladan hidup beriman. Kalau dibutuhkan lebih, maka yang bisa dilakukan adalah apa? Bagikan pengalaman hidup. Kadang-kadang ketika seorang itu berbagi tentang kesulitannya, tentang ketakutannya, tentang kecemasannya, ia belum tentu selalu sedang membutuhkan jawaban. Oh, kalau gitu kamu gini aja loh. Oh, kalau gitu tuh kayak gini aja loh. Aku ya pernah kok ngalamin itu, maka kamu harus begini. Itu kamu pasti bisa mendapatkan hasil yang berbeda.
yang mungkin lebih memuaskan dari hari ini. Belum tentu mereka itu membutuhkan jawaban seperti itu. Sangat mungkin justru orang yang sedang mengalami ketakutan, kesulitan, kesedihan, kecemasan itu lebih merasa terjawab ketika dia mendengar gimana sih kisah perjuangan anggota keluarganya itu ketika menghadapi tantangan, godaan, persoalan. Nggak selalu dengan menunggu, aku tuh dulu begini, persis seperti masalahmu, maka aku melakukan ini, dan aku tuntas berhasil melampaui kesulitan itu. Tidak selalu dengan begitu. Ya cerita tentang mungkin topik yang lain, tapi tentang persoalan. Tapi menghadapi pergumulan, menghadapi ketakutan yang serupa. Oh, aku mengalami ini dan aku melakukan ini dan itu. Oke. Dan ya, aku sih bisa lega. Itu aku. Belum tentu kamu bisa, tapi ya aku juga mengalami kok yang namanya rasa takut. Kadang-kala itu cukup dan itu justru lebih menjawab. Atau kita juga bisa bercerita tentang bagaimana keberhasilan kita melampaui setiap tantangan yang ada. Ceritakan kegembiraan rasanya lulus kuliah, rasanya bisa melakukan penjualan pertama untuk bisnis yang dimulai dengan jerih payah. Rasanya gembira bisa menjadi seorang pekerja profesional di sebuah perusahaan terkenal misalnya, atau di perusahaan yang katakanlah tidak terlalu terkenal, tapi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat kita nanti-nantikan, sangat kita impi-impikan. Gimana sih senangnya duduk di situ? Gimana sih cerita itu bisa terjadi? Ceritakan. Cara hari kemarin dengan hari ini bisa berbeda, tapi semangat atau nilainya bisa kita bagikan. Bisa kita wariskan kalau kepada generasi yang lebih muda. Nah, percayalah saudara-saudara bahwa dengan kita itu rela berempati, rela mengubah cara pandang dan sikap kita terhadap keluarga dari menyalahkan menjadi lebih banyak mendengarkan dan memahami. Dengan cara itu juga keluarga kita akan menjadi tiang penopang. Kita bisa menyampaikan teladan-teladan iman kita. Kita bisa membagikan dasar-dasar kebenaran yang bertumbuh dalam diri kita, dan bahkan itu bisa kita buat sebagai cara untuk menumbuhkan ia dalam kebenaran dan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika keluarga-keluarga itu bertumbuh, setiap keluarga kita itu bertumbuh dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam segalanya, maka gereja sebagai komunitas, kumpulan orang percaya, kumpulan keluarga, pastilah juga akan mengalami pertumbuhan. Nah, saya mengajak kita merenungkan hal ini karena Bapak Ibu Saudara, memang ini juga menjadi realita kita hari ini. Ketika gereja itu tentu perlu dan tetap memiliki tanggung jawab untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Namun pada saat yang bersamaan ada fakta yang membersamai kita adalah kita belum bisa menjadi orang-orang yang bersekutu di satu ruangan yang sama. Kan lebih senang dan lebih mudah buat kita untuk bersekutu, saling menguatkan, saling menopang itu ketika sebenarnya langsung berjumpa satu dengan yang lain. Nah, sekarang ini belum. Nah, siapa yang berjumpa? Loh, keluarga. Pasangan, orang tua, anak, itu loh yang kita jumpai setiap hari. Itu loh yang seruangan dengan kita. Saat ini bahkan ketika kita mengikuti PA ini. Nah, maka gereja itu juga perlu sehari ini itu perlu bergerak bersama-sama dalam komunitas-komunitas kecil yang ada, gitu ya,
yakni komunitas keluarga-keluarga yang hidup bersama sebagai satu jemaat. Nah, kalau keluarga-keluarga itu terus juga mau memelihara pertumbuhan iman dan juga kesehariannya, maka gereja juga akan terus bertumbuh gitu. Nah, untuk lebih lanjut, saya terbuka untuk berdiskusi dengan saudara-saudara. Saat ini silahkan bila ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, atau dibagikan, boleh menuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama. Ya, ini ada satu pertanyaan. Sebelum pandemi, banyak kegiatan on-site. Dapat dirasakan pertumbuhan jemaat sebagai keluarga. Setelah online, kurang dapat dirasakan pertumbuhan tersebut. Bagaimana jalan keluarnya? Iya, mengenai hal ini, saudara-saudara, ini jadi pergumulan setiap gereja, begitu ya. Dan menarik ketika beberapa saat yang lalu bersama dengan beberapa rekan kami mengumulkan begitu ya, tentang hal ini dan teringat kembali akan sebuah konsep bergereja dari Romo Mangun sebenarnya, begitu ya. Di mana dia pernah punya konsep gereja diaspora. Gimana itu gereja diaspora? Gereja diaspora itu dalam ininya Romo Mangun, bukunya Romo Mangun, itu disampaikan bahwa ketika gereja itu berada di sebuah lokasi di mana jemaatnya tidak tinggal dekat dengan lokasi gereja tersebut, maka sejatinya setiap keluarga itu menjadi gereja. Dan lebih luas sedikit, setiap wilayah ya atau sektor begitu itu juga adalah gereja. Maka kalau keluarga butuh dikuatkan, maka ada sektor dan wilayah yang bisa hadir itu untuk juga menjadi tiang penopang untuk keluarga-keluarga yang ada di dalam sektor tersebut. Nah, oleh karena itu, baik bila kita mulai menguatkan komunitas sektor atau wilayah kita. Pengurus-pengurus sektor itu bisa saling berkumpul, begitu ya, untuk saling menguatkan, berbagi juga, begitu ya, tentang kendala, tantangan, kegelisahan, dan mungkin keberhasilan juga yang dialami, gitu ya. Dan kemudian mereka juga bergerak ke anggota-anggota sektor atau wilayahnya. Mengenali betul siapa-siapa yang ada di sekitarnya. Dan beberapa waktu yang lalu ada sebuah komunitas sektor di sebuah jemaat itu yang ternyata justru menemukan adanya orang-orang yang selama ini itu kebingungan di dalam masa pandemi ini. Kebingungannya apa? Bukan kebingungan secara ekonomi, mereka masih merasakan pertolongan Tuhan, masih merasakan berkat, masih bisa mencukupi kebutuhan sehariannya, namun mereka bingung untuk mengikuti ibadah di mana, begitu. Lalu setelah ditanya, pernahkah ke gereja? Ya pernah, tapi itu sebelum pandemi. Lalu karena usianya relatif muda, ditanya apakah sudah pernah baptis? Oh, ternyata belum. Dulu hanya pernah ikut sekolah minggu, tapi belum pernah dibaptis, dan hanya ikut kegiatan peribadahan
umum gitu ya. Nah, lalu pengurus sektor ini begitu ya bersama-sama dengan beberapa orang di sektornya itu secara aktif membagikan informasi tentang peribadahan di gerejanya. Lalu menginformasikan juga kepada tim hamba Tuhan atau ministerial yang ada untuk di follow up begitu ya secara lebih lanjut, mungkin dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Itu bisa, kalau di GKI kan kita ada katekisasi begitu ya, mungkin ia bisa mengikuti kelas katekisasi dan terus bertumbuh dalam iman dan pengajaran yang sesuai begitu, lalu kemudian bisa dibaptiskan, dan dari situ ada penambahan berarti. Oleh karena itu saya mendorong rekan-rekan juga untuk bisa menjalani itu gitu ya. Jadi pertumbuhan kalau dari YouTube, dari Instagram seperti ini, kita tidak selalu bisa merasakan akhirnya pertumbuhannya. Karena kalau di live Instagram seperti ini, satu akun bisa diikuti oleh beberapa orang begitu ya. Misalnya saja Pak Andreas mungkin mengikuti bersama dengan Ibu begitu ya. Ataupun dengan saudara-saudara yang lain begitu ya. Mengikuti bersama dengan anggota keluarga, mungkin jadinya viewernya tidak di angka 20-an ini gitu realnya. Jadi kita juga memang tidak terlalu bisa merasakan pertumbuhan itu. Tapi dengan cara kita memperkuat sektor wilayah, relasi antar keluarga yang lokasi tempat tinggalnya tidak berjauhan, itu kita bisa memelihara dan bahkan menumbuhkan atau menambah jumlah juga. Jadi bukan hanya kualitas. Kalau tadi kita di PA lebih bicara soal bagaimana kita menumbuhkan kualitas hidup kita, maka selain kualitas hidup kita bertumbuh, ada kuantitas yang juga bertumbuh. Seperti itu Pak Andreas. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, sama-sama Pak. Masihkah ada pertanyaan yang lain, saudara-saudara? Atau adakah hal yang ingin mungkin dikonfirmasi terkait apa yang tadi saya sampaikan? Mungkin agak terlalu cepat, mungkin ada yang terlewat, bisa juga ditanyakan. Oh ya. Ya, apa kaitannya perikop ini dengan yang sebelumnya tentang penilik jemaat dan diaken? Ya, perikop ini masih menjadi satu kesatuan sejatinya tentang bagaimana tata kelola berjemaat, bergereja, gitu Pak.
Jadi kalau di perikop sebelumnya itu ya di pasal 3 itu kan tentang jadi penilik jemaat. Jadi itu ada panduan mengelola jemaat untuk kalau ada di sebuah gereja lalu siapa yang berhak atau yang bisa menjadi penilik jemaat. Oh, ini ada syarat-syarat ini. Oh, siapa yang menjadi diaken? Oh, ini syarat-syaratnya. Begitu ya disampaikan. Nah, itu secara perinci gitu ya, siapa yang jadi pejabat gerejawinya gitu ya, siapa yang jadi penilik, siapa yang jadi diaken, siapa yang jadi penatua atau diaken gitu ya. Lalu secara umum sebagai jemaat itu dicantumkan dalam pasal 14 sampai 16 ini begitu. Dan ini dicantumkan karena di situ dijelaskan di ayat 14 sebenarnya ini Paulus berharap bisa segera mengunjungi, tapi sepertinya belum bisa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk saling berjumpa. Maka ia menyantumkan kembali pernyataan bahwa jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi ini memang masih bicara tentang bagaimana jemaat dalam artian gereja, komunitas. Nah, lalu saya tadi mengaitkan bahwa gereja itu tidak bisa terlepas dari keluarga-keluarga yang di dalamnya. Kalau gereja mau bertumbuh menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, maka yang mesti dilakukan adalah penjagaan atau pemeliharaan dan penumbuhan terhadap keluarga-keluarga yang di dalamnya. Seperti itu, Pak Andreas. Adakah lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Atau mau berbagi tentang pengalaman untuk bertumbuh bersama dengan keluarga? Adakah tantangan yang mungkin pernah dialami? Ataukah justru cerita keberhasilan bertumbuh bersama dengan keluarga? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kita bisa mengakhiri pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi. Kiranya kita terus bisa bertumbuh sebagai keluarga Allah yang bertumbuh dalam kebenaran, yang bisa menjadi tiang penopang satu dengan yang lain dan menjadi dasar kebenaran yang bersumber pada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mempersatukan kami sebagai keluarga Allah. Karena kasih dan anugerah-Mu itulah kami ada juga pada malam hari ini. Bimbing kami Tuhan agar kami mampu menjadi gereja yang
saling menopang, gereja yang terus bertumbuh di dalam segala keadaan dan tantangan hari ini. Mampukan kami, ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam keseharian kami dalam tangan pemeliharaan-Mu. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk melakukan perubahan terhadap hal-hal yang sanggup kami ubah. Mampukan kami juga untuk tidak mengubah hal-hal yang tidak bisa kami ubah, dan berikan kami kebijaksanaan untuk mengenali kapan kami harus bertindak, kapan kami harus berdiam. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami. Amin. Selamat malam saudara-saudara, terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.